Kita semua sudah tahu ya bahwa orang Tionghoa di Indonesia itu terkenal dengan kekayaannya. Memang enggak semuanya kaya, tapi mayoritas orang-orang terkaya di Indonesia didominasi oleh mereka. Nah, ini yang membuat kita perlu belajar dari cara mereka berpikir, bertindak, dan mengelola keuangan. Dengan mengikuti pola pikir dan perilaku orang yang sudah sukses, peluang kita untuk menjadi kaya juga akan lebih besar. Dan contoh yang paling dekat dan relevan untuk kita tiru adalah orang Tionghoa ini. Makanya, di sini saya sudah mengumpulkan 10 pola pikir orang Tionghoa kaya yang bisa kita pelajari dan coba terapkan dalam hidup kita. Oh ya, saya mau tekankan dulu ya, saya tidak sedang mendukung atau mempromosikan orang Tionghoa dalam hal apapun, tapi saya paham kita harus bisa belajar dari mana saja, entah itu dari orang Barat, Timur, atau bahkan dari orang Tionghoa sekalipun. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung bahas 10 pola pikir orang Tionghoa kaya yang pertama. Pertama, pentingnya keluarga dan warisan. Orang Tionghoa selalu menempatkan keluarga di atas segalanya. Banyak dari mereka yang kaya sangat menghargai pentingnya menjaga dan membangun warisan keluarga. Mereka percaya bahwa kesuksesan harus diwariskan ke generasi selanjutnya. Makanya, mereka sering sekali mengajarkan anak-anak mereka untuk memiliki mental yang kuat dan tanggung jawab terhadap bisnis keluarga. Kenapa? Karena rata-rata bisnis besar yang mereka miliki sekarang itu awalnya dari bisnis keluarga kecil-kecilan yang dibangun bersama-sama. Mereka paham betul bahwa hasil dari bisnis itu harus kembali lagi ke keluarga. Makanya, mereka tidak pelit untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke tempat-tempat yang mahal dan berkualitas. Tujuannya agar anak-anak mereka bisa mengikuti zaman dan punya cara yang lebih baik untuk mendapatkan uang di masa depan. Orang Tionghoa juga paham, semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin besar peluang untuk mendapatkan uang lebih banyak di masa depan. Ilmu itu membuat seseorang jadi lebih fleksibel dalam mengolah diri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mereka juga selalu memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih baik ke depannya. Fleksibilitas dalam mencari uang itu penting banget dan orang Tionghoa tidak pernah melepas keluarga mereka. Mereka selalu memprioritaskan keluarga, dan hasil dari bisnis itu selalu dikembalikan ke keluarga, entah untuk anak-anak orang tua atau anggota keluarga lain yang mereka sayangi. Nah, kita juga bisa coba terapkan cara ini. Kalau kita bisa mengembalikan apa yang sudah keluarga berikan kepada kita, dan kita berjuang untuk memenuhi tanggung jawab kita kepada keluarga, peluang untuk menjadi lebih sukses di masa depan akan lebih besar. Kenapa? Pertama, karena kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga, rezeki yang kita dapatkan bisa jadi lebih berkah. Kita didukung dan disayang oleh orang-orang terdekat, yaitu keluarga kita. Kedua, dengan dukungan yang baik dari keluarga, kita tidak akan banyak mengalami masalah di dalam keluarga. Malah, kita akan mendapatkan perasaan positif yang membuat kita selalu optimis, bahagia, dan produktif dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kedua, kerja keras dan pengorbanan. Kerja keras itu dasar banget dalam filosofi orang Tionghoa. Orang Tionghoa yang kaya cenderung mengutamakan usaha dan dedikasi, bahkan dari usia muda. Mereka juga tidak takut untuk berkorban waktu, tenaga, dan kenyamanan demi mencapai tujuan jangka panjang. Kalau kita tidak punya usaha yang keras, peluang untuk sukses itu hampir tidak ada. Coba bayangkan, orang Tionghoa itu rata-rata memulai bisnis dari nol. Mereka membuka bisnis kecil-kecilan dalam keluarga sebelum akhirnya sukses seperti yang kita lihat sekarang. Dan tentu saja, hal itu mustahil terjadi kalau mereka tidak bekerja keras dan berkorban. Ketiga, keberanian dalam mengambil risiko. Orang Tionghoa tidak segan untuk mengambil risiko, terutama dalam berbisnis. Mereka tahu bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada seberapa besar mereka berani keluar dari zona nyaman dan melakukan sesuatu yang mungkin ditakuti oleh orang lain. Setiap kesuksesan membutuhkan keberanian dalam mengambil risiko.
Semakin tinggi risikonya, semakin sedikit orang yang berani mengambilnya. Dan itu berarti peluang kita untuk sukses juga semakin besar. Tentu saja, risiko yang diambil harus dipetakan dengan baik, bukan asal mengambil risiko sembarangan. Keempat, hidup sederhana dan menabung. Orang Tionghoa paham betul bahwa kekayaan itu adalah jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Walaupun mereka terlihat hidup mewah, sebenarnya mereka hidup lebih sederhana daripada pendapatan mereka. Ini yang harus kita tiru. Banyak dari kita justru hidup lebih mewah daripada pendapatan yang kita dapatkan, yang akhirnya membuat kita terjebak dalam hutang. Hidup sederhana dan menabung adalah kunci untuk membangun kekayaan. Kelima, pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Pendidikan adalah prioritas bagi banyak keluarga Tionghoa yang kaya. Mereka percaya bahwa investasi terbaik adalah pendidikan, baik formal maupun non-formal. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin besar peluang untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih beragam. Orang Tionghoa paham betul bahwa ilmu itu adalah kunci untuk membuka peluang-peluang baru. Keenam, diversifikasi dalam investasi. Orang Tionghoa tidak hanya fokus pada satu jenis investasi. Mereka membagi investasi mereka ke dalam berbagai jenis untuk mengurangi risiko. Dengan diversifikasi, kalau satu investasi rugi, masih ada investasi lain yang bisa menutupi kerugian tersebut. Ketujuh, pentingnya jaringan sosial. Orang Tionghoa paham betul pentingnya membangun jaringan dan hubungan sosial yang kuat. Jaringan ini membantu mereka mendapatkan peluang baru dan dukungan ketika dibutuhkan. Dalam bisnis, jaringan yang kuat bisa membuka banyak pintu kesempatan. Kedelapan, mentalitas pantang menyerah. Orang Tionghoa yang kaya cenderung memiliki prinsip bahwa gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga dan terus maju untuk mencapai tujuan mereka. Ketangguhan mental adalah kunci utama dalam menghadapi kesulitan. Kesembilan, memanfaatkan peluang dalam bisnis kecil. Banyak orang Tionghoa yang kaya memulai bisnis mereka dari hal-hal kecil atau usaha rumahan. Mereka mampu melihat potensi dalam hal-hal sederhana dan berinovasi untuk menjadikannya usaha yang menguntungkan. Inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk berkembang. Kesepuluh, berorientasi pada solusi dan tidak mudah mengeluh. Orang Tionghoa yang kaya lebih fokus pada mencari solusi daripada mengeluh tentang masalah yang mereka hadapi. Ini membuat mereka lebih cepat menemukan cara untuk memperbaiki situasi atau menghadapi tantangan dalam bisnis dan kehidupan mereka. Nah, teman-teman, itu dia 10 pola pikir orang Tionghoa kaya yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam hidup kita. Semoga konten ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.